Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ya, kita jumpa lagi pada edisi yang lain, yaitu tentang bantuan operasional satuan pendidikan atau yang disingkat BOSP untuk tahun 2023. Ini ada dua hal yang harus kita lihat dulu. Yang pertama adalah Permendikbud nomor 63 tahun 2022 tentang juknisnya atau petunjuk teknis pengelolaan dana BOSP tadi, dan juga Kemendikbudristek nomor 3/P/2023 tentang satuan biaya, penerima dana dan besaran alokasi dana yang diterima sekolah. Itu ya. Kita coba lanjut nih. Nih biar nanti mudah ke depannya. Yang pertama yang harus kita pahami adalah prinsip pengelolaan dana BOSP tadi. Yang pertama itu fleksibel, kemudian efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Jadi dalam pengelolaan dana ini perhatikan prinsip dasar yang harus kita kedepankan ya. Ini dia ruang lingkup dana BOS, dana BOSP. Pertama dana BOP PAUD, yang kedua dana BOS, yang ketiga dana BOP kesetaraan gitu ya. Ini semuanya wajib tahu nih, karena ini terbuka dan ini juga masyarakat harus mengerti. Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru, peserta didik dan seluruh jajaran keluarga besar di satuan pendidikan itu wajib mengerti tentang ruang lingkup dana BOSP dan juga penggunaan dana BOSP ini. Ini dia, kita mulai dari dana BOS reguler. Ini dia. Kita bahas yang BOS reguler saja ya. Untuk BOP PAUD dan kesetaraan nanti kita ke depannya saja. Yang pertama harus dipahami komponen-komponennya, yaitu penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kemudian pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan langganan daya dan jasa, lalu pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multimedia pembelajaran, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian, penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan dan atau pembayaran honor. Luar biasa ya, ini sudah lengkap sekali ini dana BOS reguler peruntukannya ya, komponen-komponennya sudah mengakomodir seluruh aktivitas di satuan pendidikan. Ini dia terkait dengan pembayaran honor, ini yang penggunaan dana BOS regulernya ya. Bapak Ibu perhatikan ini baik-baik, jangan sampai salah, harus paham betul-betul kita ya. Pembayaran honor di mana tadi yang dijelaskan di pasal 39 itu maksimal 50% dari seluruh pagu yang ada ya. Jadi jangan lebih dari itu. Itu untuk honor yang sifatnya honor itu rutin yang tiap bulan dibayar, maka pagunya terbanyak atau maksimal hanya 50% dari seluruh pagu anggaran yang ada. Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan kepada guru dan atau tenaga kependidikan. Nah ini dia ya, yang tadi ya, yang honor rutin ya, honor bulanan itu dibayarkan untuk guru dan tenaga kependidikan. Lalu untuk guru, perhatikan dulu baik-baik ini, jangan sampai salah. Yang pertama, berstatus bukan aparatur sipil negara. Oke. Yang kedua, tercatat di Dapodik. Ketiga, memiliki NUPTK atau nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Dan terakhir, belum mendapatkan tunjangan profesi guru. Nah, ini dia ya. Jadi kalau sudah bersifatnya ASN, jangan lagi ada honor bulanan lagi untuk kegiatan belajar mengajar ya. Lalu untuk tenaga kependidikan yang dapat diberikan honor, satu syaratnya ya, berstatus bukan aparatur sipil negara. Yang kedua, ditugaskan oleh kepala sekolah atau penyelenggara satuan pendidikan yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat keputusan. Nah, bedanya di sini untuk guru dan tenaga kependidikan, kalau untuk guru dia wajib tercatat di Dapodik dan juga wajib punya NUPTK. Itu yang dua hal yang betul-betul mendasar yaitu ya. Yang sedangkan tenaga kependidikan dia tidak wajib atau tidak ada kalimat atau catatan bahwa wajib masuk di Dapodik dan juga punya NUPTK. Ini perbedaannya. Ini yang sering timbul permasalahan. Apakah tenaga pendidikan juga wajib punya NUPTK, wajib terbaca di Dapodik dan lain sebagainya? Ini jawabannya sudah sangat jelas dalam juknisnya ya.
Ini bos kinerja kita seperti biasa kita lewat saja karena ini sudah paham semua bos kinerja untuk sekolah-sekolah penggerak. Lanjut, ini pengelolaan dana bos pada satuan pendidikan, ini dia ya. Yang pertama yang harus dipahami dalam pengelolaannya adalah perencanaan dan penganggaran. Nah, kalau merencanakannya jangan sendirian Bapak Ibu ya, karena di aturannya itu harus melibatkan juga komite, ada tim keuangan, pihak sekolah dan lain sebagainya, libatkan semua. Kemudian pelaksanaan penatausahaan dan juga pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan dana BUSP ini menggunakan aplikasi yang sudah disediakan oleh kementerian, yaitu aplikasi Arkas. Jadi kalau sudah begini, maka wajib sudah menggunakan aplikasi Arkas ya. Itu dia. Nah, ini juga, ini pahami betul-betul larangan-larangannya bagi kepala satuan pendidikan dan tim bos sekolah. Ini larangannya ya. Fokus ini. Melakukan transfer dana BUSP ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana. Wah, ini nggak boleh tuh. Perhatikan baik-baik itu. Membungakan untuk kepentingan pribadi juga nggak boleh. Meminjamkan kepada pihak lain lebih lagi tidak boleh lagi. Jangan lakukan ini. Membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan dana BUSP atau perangkat lunak lain yang sejenis. Jadi nggak boleh beli software lain ya, karena sudah ada aplikasi Arkas. Jadi pada saat untuk pelaporan keuangan tidak diperkenankan lagi ada aplikasi-aplikasi lain selain aplikasi Arkas untuk pelaporan keuangan. Perhatikan itu baik-baik Bapak Ibu. Menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan. Nah, ini dana BUSP tidak diperkenankan untuk kepala satuan pendidikan dan juga tim bos sekolah untuk sewa aplikasi PPDB. Jadi nggak boleh lagi nih. Lalu membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan pendidikan. Nah, jangan yang tidak penting dijadikan menjadi kegiatan-kegiatan yang ditampilkan atau menggunakan dana BUSP, ini nggak boleh. Membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran. Nah, ini juga iuran itu tidak boleh ya. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ada rutin bulanan bayar atau mingguan atau tahunan atau apapun sifatnya iuran, tidak lagi diperkenankan. Membiayai kebutuhan pribadi pendidik, tenaga kependidikan atau peserta didik, ini nggak boleh. Jadi jangan ada lagi biaya transaksional atau biaya-biaya yang sifatnya untuk kepentingan pribadi, tidak boleh. Ini lagi, memelihara prasarana satuan pendidikan dengan kategori kerusakan sedang dan berat. Jangan ya. Yang bisa dibaiki hanya rusak ringan. Jadi kalau untuk perbaikan jangan pernah ada kategori rusak sedang dan berat. Apalagi membangun gedung atau ruangan baru. Nggak boleh, tambahnya nggak boleh nih. Kita lanjut nih. Membeli instrumen investasi, jangan lagi ada investasi yang lain ya. Kemudian membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi atau apapun itu yang diselenggarakan oleh pihak lain. Jadi yang boleh itu hanya yang diselenggarakan oleh dinas dan kementerian. Jadi kalau ada kegiatan pelatihan, sosialisasi BUSP itu yang bisa dihadiri atau bisa dibiayai adalah yang diselenggarakan oleh dinas atau kementerian. Kemudian lanjut lagi nih, membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh. Jadi nggak boleh lagi ada kegiatan yang sudah dibiayai, misalnya ya dibiayai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau sumber lain yang sah. Lalu sekolah juga menganggarkan hal yang sama, lalu membiayai lagi. Tidak boleh, tidak diperkenankan. Menggunakan dana BUSP untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, ini juga tidak boleh ya. Jadi jangan sampai nanti diambil dulu karena ada kepentingan, dipakai dulu untuk kegiatan-kegiatan yang lain, tidak boleh jika tidak terkait dengan pendidikan. Menjadi distributor atau pengecer bahan pembelajaran, buku, alat permainan edukatif dan atau peralatan lainnya. Nah, ini dana yang sudah ada jangan dijadikan modal ini Bapak Ibu. Lalu menjadi distributor, menjadi pengecernya atau menjadi penjualnya, enggak boleh. Tidak diperkenankan. Ini bagi kepala satuan pendidikan dan tim bos sekolah jangan pernah dekati ini dan jangan pernah lakukan ini. Lalu bagaimana dengan pemerintah daerah? Apa yang dilarang bagi pemerintah daerah ini? Pemerintah daerah dalam pengawasan dan juga pembinaannya ini dilarang nih melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada satuan pendidikan. Nggak boleh. Jangan pernah ada seperti itu. Yang kedua, melakukan pemaksaan atau mengatur pembelian barang dan atau jasa dalam pemanfaatan dana BUSP untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak lain. Pemerintah daerah dilarang nih memaksa atau mengatur ya
Misalnya mengarahkan, oh ini beli yang ini saja, beli yang di tempat A, B, C, D. Tidak diperkenankan seperti itu karena itu adalah pelanggaran. Sekolah yang tahu kebutuhan dasarnya apa, sekolah yang tahu kebutuhan yang terbaik untuk guru dan juga tenaga kependidikan serta peserta didiknya, sekolahlah yang akan mengerti bagaimana untuk memajukan pendidikan itu secara nyata, secara cepat dan tepat serta efisien. Jadi pemerintah daerah kita tidak perlu lagi melakukan pemaksaan atau pengaturan seperti itu. Kemudian memengaruhi dan atau memerintahkan satuan pendidikan untuk melakukan pelanggaran, ini juga nggak boleh nih. Misalnya nih, contoh sederhana, satuan pendidikan ini ada kegiatan-kegiatan tertentu yang memang sebenarnya tidak diperkenankan, lalu diberikan solusi yang tidak benar, disuruh melanggar ini, buat saja seperti A, B, C, D, kemudian dibisik, ada pembisiknya, ada pemberitahuan yang tidak sesuai dengan kondisi nyata juga tidak diperkenankan. Jadi hanya pemerintah daerah hanya memberikan solusi yang terbaik, tapi tidak memberikan langkah-langkah yang tidak sesuai dengan aturan. Kemudian pemerintah daerah ini dalam artinya gini, menjadi distributor ini juga nggak boleh. Menjadi distributor, menjadi pengecer, mengarahkan pembelian kepada distributor atau pengecer tertentu, baik itu seperti ini ya, pengadaan buku atau barang melalui dana BUSP nggak boleh. Jadi misalnya nih, ada sekolah dia ingin membeli sesuatu produk ya, kemudian ada jangan pernah ada intervensi atau ada intimidasi bahwa melakukan ini tidak boleh, perusahaan itu tidak boleh, tidak diperkenankan. Jadi prinsipnya kembali kepada prinsip yang dasar tadi ya, ada tadi efektif, efisien, akuntabel dan lain sebagainya tadi. Yang terakhir, menghambat proses pencairan dan penggunaan dana BUSP. Nah ini dia, jadi dilarang untuk memperlambat. Jadi kalau ada teman-teman di satuan pendidikan yang sudah mengerjakan RKS mereka, kemudian mereka meminta pengesahan, maka sesegera mungkin diperiksa, kemudian ditelaah, dilihat kembali mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, karena belum tentu seluruh satuan pendidikan hafal dengan juknis yang ada. Jadi disinilah letak pemerintah daerah hadir untuk memberikan solusi yang terbaik, untuk memberikan jalan yang terbaik agar perencanaan mereka betul-betul matang sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Ini rincian-rincian yang kita bahas satu-satu di penerimaan peserta didik baru, PPDB ini istilahnya ya. Ya apa saja sih yang diperbolehkan ini? Pertama, penggandaan formulir dan publikasi atau pengumuman penerimaan PPDB dan biaya layanan penerimaan PPDB dalam jaringan itu boleh. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang seperti ini, penggandaan ini, silakan gunakan dana BUSP itu. Lalu kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, silakan gunakan dana BUSP dengan bijak. Penentuan peminatan bagi sekolah, silakan. Karena penentuan peminatan ini juga hukumnya wajib, termasuk dalam tes bakat skolastik ya, atau tes potensi akademik. Ini silakan saja. Sekolah gunakan dana ini, kemudian pendataan ulang bagi peserta didik lama dan baru. Biasa kalau pendataan ulang itu masuk ke aplikasi Dapodik ya. Jadi silakan gunakan dana yang ada, kemudian nanti berikanlah yang terbaik saat nanti pendataan. Jadi pendataan ini kaitannya nanti kepada aplikasi Dapodik. Pahami baik-baik itu. Yang kelima, kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang relevan. Jadi silakan diatur saja seperti apa yang terbaik, bagaimana yang terbaik untuk PPDB. Perhatikan ya itu baik-baik di sini. Lalu pengembangan perpustakaan, ini dia Bapak Ibu. Untuk pengembangan perpustakaan ini ada komponennya nih. Pertama, misalnya satuan pendidikan diperkenankan untuk membeli buku teks utama. Jadi saat meletakkan rencana kegiatan anggaran sekolah dalam pos buku teks utama, maka buku ini wajib menggunakan buku yang telah ditetapkan oleh buku.kemdikbud.go.id. Artinya bukan ditetapkan oleh pemerintah ya. Di hal ini melalui Kementerian Pendidikan melalui laman buku.kemdikbud.go.id. Jadi di sana semua. Saat sekolah sudah meletakkan dalam rencana kerja buku teks utama. Oke. Rasionya 1 buku untuk setiap peserta didik. Kenapa buku ini menjadi utama? Ini pengetahuan bersama ya.
Buku adalah komponen dasar, komponen layanan utama, layanan dasar bagi peserta didik yang termaktub dalam Permendikbud 32 tahun 2022. Itu juga masuk. Jadi perhatikan baik-baik, ini layanan dasar. Layanan dasar wajib dipenuhi sekolah sebelum layanan yang lain. Jangan pernah layanan dasar tidak dipenuhi, sedangkan layanan penunjang dipenuhi. Itu salah ya Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya, buku pendamping, boleh silahkan saja belikan buku pendamping, belikan yang terbaik, belikan yang menurut Bapak Ibu dan menurut seluruh guru-guru sudah dibaca, sudah dievaluasi, sudah dilihat, sudah dilakukan bedah buku dan lain sebagainya. Jangan pernah memberikan yang tidak terbaik, berikanlah yang terbaik untuk peserta didik karena kedepannya generasi-generasi bangsa ini dari sini hasilnya ya. Kalau asal muasalnya adalah membaca, berikan bacaan yang baik. Lalu penyediaan buku non teks, boleh buku non teks ini berikan saja, jangan sampai tidak kaya dengan hasanah bacaan ya. Lengkapi perpustakaan kita, berikan gambaran-gambaran terbaik untuk anak didik kita, berikan mereka satu hal untuk berimajinasi, untuk menjadi orang kritis ya, membaca yang banyak agar nanti pengetahuan mereka luas dan juga mampu nanti bersaing di dalam kondisi yang nyata ke depannya. Kemudian penyediaan atau pencetakan modul dan perangkat ajar boleh. Pembiayaan dalam pengembangan minat baca peserta didik boleh. Lalu pembiayaan lain yang relevan dalam pengembangan perpustakaan silakan. Nah ini dia. Lalu kegiatan pembelajaran. Nah ini dia. Yang pertama, belikan dulu alat-alat pendidikan dan bahan pendukung pembelajaran. Jadi Bapak Ibu bisa juga lihat di Dapodik ya. Di Dapodik itu ada di bagian di aplikasinya, ada di buku, alat dan bangunan itu ada komponen-komponen apa saja yang ada di setiap sarana, di setiap ruangan itu ada, itu menjadi layanan dasar. Silakan belikan di situ. Kemudian kegiatan remedial, pembelajaran pengayaan dan persiapan ujian juga boleh. Pembiayaan untuk pengembangan media pembelajaran berbasis TIK, penyediaan aplikasi atau perangkat lunak digunakan untuk proses pembelajaran, silakan. Penyediaan atau pengembangan konten pembelajaran luar biasa. Adakan saja nggak apa-apa. Gunakan dana BUSP ini. Penguatan pengembangan pembelajaran literasi dan numerasi. Lalu penguatan pendidikan karakter dan juga pengembangan pembelajaran berbasis proyek. Lalu pembiayaan kegiatan pembelajaran yang lain yang relevan. Ini boleh. Silakan gunakan dana ini dengan baik, dengan bijak, semuanya sudah diatur. Nah, lalu untuk ekstrakurikuler ini juga wajib ya Bapak Ibu ya, komponen wajib nih. Penyelenggaraan ekstrakurikuler ini pastikan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, termasuk dengan pembiayaan lomba di sekolah ya. Kalau lomba apapun itu silahkan dibiayai, tidak ada larangan. Yang penting tadi jangan pernah ada kegiatan yang bersifat iuran Bapak Ibu ya. Gak boleh itu iuran, dilarang untuk dana BUSP. Jangan lakukan pelanggaran, lakukanlah yang terbaik untuk anak tapi gunakanlah dengan cara yang bijak. Pembiayaan dalam rangka mengikuti kegiatan atau lomba di dalam negeri dan juga pembiayaan lain yang relevan. Silahkan. Ini lagi kemudian asesmen, evaluasi dan asesmen pembelajaran. Penyelenggaraan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas. Silahkan gunakan dana ini. Silahkan biayai semua itu. Dukungan partisipasi dalam pelaksanaan asesmen nasional dan atau asesmen lainnya. Pelaksanaan refleksi pembelajaran. Kemudian pembiayaan lain yang relevan, silahkan. Kita lanjut lagi ke pelaksanaan administrasi kegiatan, pengelolaan dan operasional rutin sekolah baik dalam rangka pembelajaran tatap muka dan atau pembelajaran jarak jauh, penyusunan perencanaan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi, tata tertib sekolah dan lain sebagainya. Kemudian pembiayaan lainnya yang relevan itu juga silahkan digunakan dalam mendukung pelaksanaan administrasi kegiatan. Lalu jangan lupa pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan ini juga diperhatikan. Jangan sampai menganggarkan menggunakan dana BUSP tidak masuk dalam tahapan pengembangan profesi dan pendidik dan tenaga kependidikan. Ini juga hukumnya wajib. Pembiayaan dalam peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, ini dia ya. Pertama, pengembangan atau peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Pengembangan inovasi terkait konten pembelajaran, media dan metode pembelajaran, peningkatan kompetensi terkait dengan pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan, partisipasi dalam komunitas belajar, pembiayaan lain yang relevan dalam rangka penunjang pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. Lalu langganan daya dan jasa, ini dia.
Menyewa atau membeli genset ini silahkan, gunakan semuanya. Membeli langganan daya dan jasa silahkan. Kemudian pembiayaan dalam rangka pembayaran daya dan atau jasa yang mendukung operasional sekolah. Silahkan, mau pasang baru listrik boleh, mau nanti nambah lagi boleh. Internetnya mau diperbesar atau diperbanyak bandwidthnya atau dibuat beberapa titik lagi boleh. Yang penting itu akan menjadi manfaat bagi peserta didik dan juga guru dalam rangka lebih cepat melakukan akselerasi pembelajaran dan juga peningkatan kompetensi masing-masing. Pemeliharaan sarpras ini Bapak Ibu perhatikan baik-baik ini. Jangan pernah pemeliharaan sarpras dalam kondisi yang tadi ya, yang rusak sedang atau berat, apalagi membangun baru, itu nggak boleh. Lakukan perbaikan ringan saja. Ini ringan. Contohnya ya, penutup atap, penutup plafon, kelistrikan, pintu, jendela dan aksesoris lainnya, pengecatan dan atau penutup lantai. Hanya itu bagian-bagiannya. Perbaikan meubiler, kemudian pembelian meja dan atau kursi peserta didik dan guru. Oke ya, jika tidak memang jumlahnya kurang atau tidak berfungsi. Tapi itu yang harus diperhatikan adalah perhatikan dulu isian di dapodiknya seperti apa. Jika kursinya sudah 36, lalu di dapodiknya kondisinya baik ya, layak dipakai. Kemudian Bapak Ibu membeli lagi kursi yang sama atau meja lagi dengan kondisi yang di sini, maka itu juga kurang tepat dan kurang relevan. Jadi perhatikan antara data yang dihimpun yang sudah disinkron dengan kebutuhan sekolah harus sama. Jadi antara dapodik dengan RKAS juga harus sesuai. Lalu perbaikan toilet sekolah, tempat cuci tangan, saluran air kotor dan sanitasi lainnya. Ini pemeliharaan sarprasnya ya, seperti tadi ya. Kemudian penyediaan sumber air bersih menjadi wajib. Kesehatan sekolah juga penting. Perbaikan komputer, printer dan lain sebagainya silahkan. Alat-alat praktek jangan lupa itu juga menjadi kandidat utama. Segera diupdate, jangan sampai tidak update peralatannya. Segera perbaiki jika memang ada yang kurang baik. Kemudian juga pembiayaan lainnya. Nih, kemudian alat multimedia juga sama ya. Jadi silahkan ini Bapak Ibu gunakan dana BUSP itu misalnya untuk membeli komputer desktop ya atau workstation-nya seperti apa kan di kondisinya. Kemudian beli printer atau laptop. Pastikan saat Bapak Ibu membeli perangkat-perangkat ini, investasikan atau gunakanlah dana dengan baik. Belilah dengan kondisi yang paling baik. Jadi investasi itu belanja komputer bukan harga yang biasa-biasa saja, tapi kalau bisa belilah sesuai dengan kebutuhan. Misalnya nih, satu untuk kegiatan operator atau kegiatan pendataan. Pendataan itu butuh komputer atau laptop yang memang punya akselerasi baik, kemudian memang bisa digunakan untuk kecepatan juga baik, maka belikanlah itu. Karena kunci suksesnya adalah setiap barang yang kita beli itu harus tepat dengan kebutuhan atau tepat dengan fungsi dan juga harus bisa digunakan secara maksimal. Itu ya contoh-contoh kalau kita mau belanja sesuatu. Jangan asal banyak, tapi yang penting kualitas dulu nomor satu baginya kita ya. Kemudian SMK ini juga sama nih. Uji kompetensi boleh, kemudian sertifikasi silakan. Kemudian juga di sini melaksanakan praktek kerja industri atau praktek kerja lapangan silahkan. Perjalanan dinas termasuk perjalanan dinas ya. Bagi pembimbing untuk mencari mencari tempat praktek, kemudian pemantauan silahkan gunakan dana ini dengan baik. Kemudian ini juga untuk kegiatan magang guru. Nah, ini juga guru juga boleh magang ya. Gunakan aja dana BUSP ini. Jangan sampai nanti gurunya artinya gini ya, peserta didiknya magang, pelatihan, sedangkan gurunya tidak pernah tahu pelatihan kerja industri seperti apa. Ini harus imbang, harus balance. Jangan hanya nanti bercerita saja, tapi harus gurunya juga masuk dalam dunia yang sama. Oke. Ini lanjut lagi nih sampai tahapan kompetensi ya. Nih pengembangan kerjasama industri dalam rangka peningkatan kompetensi kalian di SMK. Ini penting ini. Jadi harus untuk SMK ya, karena SMK ini mitranya adalah mitra anak-anak kita yang untuk mitra industri yang memang dipersiapkan untuk bekerja, dipersiapkan untuk menghadapi tantangan pangsa pasar. Jadi perkuatlah karakternya di sini, perkuatlah skillnya di sini, perkuatlah kemampuan kompetensi mereka di sini. Nah ini dia lulusannya juga sama nih ya. Kita keterserapan lulusannya.
Jadi penyelenggaraan bursa kerja khusus SMK atau SMALB termasuk perjalanan dinasnya silakan. Pemantauan kebekerjaan lulusan, tracer studinya ya. Ini termasuk perjalanan dinasnya silakan. Lalu pembiayaan lain yang relevan. Oke, gunakan saja itu. Ini yang penting, yang paling penting honor. Pembayaran honor yang kita jelaskan tadi ya. Komponen yang digunakan untuk pembiayaan honor yang diberikan setiap bulan. Jadi yang dimaksud pembayaran honor ini yang tadi adalah komponen yang digunakan untuk pembiayaan honor yang diberikan setiap bulan atas jasa pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan. Dan tidak termasuk honor yang dibayarkan dalam pelaksanaan kegiatan satuan pendidikan. Pahami baik-baik. Bagi jasa pendidik dan tenaga kependidikan yang setiap bulan dibayar, maka bayarkan saja ini honor mereka yang tadi maksimal hanya 50%. Tapi untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang memang dilaksanakan di luar jam utama, di luar beban kerja utama, di luar waktu utama, maka silakan dibiayai dan ini tidak termasuk dalam 50% tadi ya. Jadi silakan digunakan, silakan dibiayai mereka semua. Jangan sampai nanti ada bahasanya tidak boleh, dan tidak boleh. Di sini sudah sangat jelas ya. Nih ya, saya bacakan sekali lagi ya biar kita paham semua nih. Pembayaran honor merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan honor yang diberikan setiap bulan atas jasa pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dan tidak termasuk honor yang dibayarkan dalam pelaksanaan kegiatan satuan pendidikan. Nah, seperti itu Bapak Ibu semuanya, pahami baik-baik, simak baik-baik sebelum kita bekerja. Karena kesuksesan bekerja itu pada saat kita mau bekerja sama, mau membaca, mau mendengar, dan mau menerima masukan dari segala macam, maka insya Allah hasilnya akan luar biasa. Jadilah generasi-generasi yang hebat, terus jangan berhenti berbuat baik Bapak Ibu, dan teruslah berkarya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekian, nanti kita akan lanjut pada sesi berikutnya. Jika ada pertanyaan yang lain nanti bisa disampaikan kemudian. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.